Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Eka Saputri dengan NIM 211105010068 dari kelas Perbankan Syariah 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemasaran dalam Bisnis. Sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu konsep dasar dalam bisnis. Langsung saja, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memenangkan kompetisi secara kompetitor, perusahaan perlu menerapkan konsep dasar dalam bisnis. Apa saja konsep tersebut? Menurut Griffin, konsep dasar yang menjadi falsafah dalam pemasaran ada 5. Yang pertama, konsep produksi. Pada konsep ini, konsumen cenderung lebih memilih produk yang mudah ditemui dan murah harganya. Yang kedua, konsep produk. Pada konsep ini, konsumen cenderung lebih memilih produk yang memiliki fitur terbaik dalam segala aspek, mulai dari kualitas, produktivitas, sampai inovatif. Yang ketiga, konsep penjualan. Pada konsep ini, manajemen lebih mementingkan melakukan kesepakatan perdagangan daripada melakukan hubungan jangka panjang yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, konsep pemasaran. Pada konsep ini, tujuan perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, juga untuk memenuhi kepuasan konsumen secara efektif. Konsep ini adalah konsep yang kekinian dan dapat bertahan lama. Yang kelima, konsep pemasaran yang berwawasan luas. Pada konsep ini, tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen saja, akan tetapi juga memperhatikan manfaat produk tersebut terhadap orang lain. Nah, konsep inilah yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan pada saat ini, karena konsep ini tidak hanya mementingkan keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan saja, akan tetapi juga kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah konsep-konsep dasar dalam bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala dalam pemasaran. Kegiatan pemasaran ditujukan untuk menghadapi persaingan yang mungkin memiliki produk dengan harga dan kualitas yang sama dengan perusahaan lainnya. Menurut Bukhari Alma, kendala pemasaran adalah terjadinya kelebihan kapasitas yang mengakibatkan terjadinya hiperkompetisi, mengejar konsumen yang terus berkurang, dan banyaknya produk yang kurang diferensiasi. Akibatnya, banyak perusahaan atau pelaku usaha yang mengalami penurunan pangsa pasar, bahkan bangkrut karena tidak mampu untuk bersaing. Agar kendala-kendala itu tidak terjadi, maka perusahaan perlu mengupayakan 2 hal. Yang pertama yaitu menjadikan kegiatan pemasaran sebagai konsep strategi yang mampu melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah. Tujuannya agar perusahaan dapat menghadapi persaingan, mencegah terjadinya pangsa pasar, dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Yang kedua, secara terus-menerus mengkaji ulang, menyesuaikan, dan mentransformasikan dimensi-dimensi perubahan, sustainable, dan enterprise untuk mendorong penciptaan yang terukur bagi stakeholder. Apabila perusahaan mampu mengupayakan kedua hal tersebut, maka perusahaan akan terhindar dari kendala-kendala pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Apa sih bauran pemasaran itu? Bauran pemasaran adalah salah satu strategi yang dilakukan seseorang dalam usaha bisnis. Cara kerja strategi ini adalah
dengan menganalisis dan memilih target pasar yang perusahaan ingin capai. Kemudian, perusahaan tersebut dapat menciptakan langkah-langkah yang tepat dengan memakai berbagai macam kebijakan pemasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa bauran pemasaran memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang keempat promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk ini tidak hanya berupa barang saja, bisa berupa jasa, kejadian, pengalaman, tempat, properti, bahkan informasi atau gagasan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.